Baik sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sebelum ini saya mengunggah video tertangkapnya satu kapal yang berbendera Malaysia yang memasuki perairan Indonesia, teman-teman ya. Dan dalam video tersebut bagaimana kita melihat kepolisian Republik Indonesia ini memperlakukan mereka dengan baiknya, meskipun sudah jelas mereka itu melanggar ya, karena masuk ke perairan Indonesia. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah terjadi sedari dulu teman-teman ya, meskipun saya sendiri tidak mengerti ya kan, akan tetapi kan informasinya memang dari dulu antara Indonesia dengan Malaysia ini memang sering sekali ada isu-isu yang kurang enak gitu ya. Dan pada hari ini mengingat banyak sekali postingan ya atau upload yang lalu lalang di beranda YouTube mengenai bagaimana kondisi hari ini, netizen itu banyak banget memberitakan ya dampak daripada statement seorang orang tua ya, datuk ya, yang konon katanya beliau itu seorang pengacara ya, dan ada lagi satu bapak-bapak lagi. Secara pribadi memang saya sendiri juga ikut sebel teman-teman yang ngeliatin kok bisa begitu loh, orang tua yang notabene kalau betul memang seorang pengacara, artinya orang yang terdidik teman-teman ya. Jika dibandingkan dengan saya yang notabene ini orang yang tumbuh kembangnya itu di jalanan, tetapi ngelihat bagaimana dia itu berkata-kata penuh dengan kebencian, itu kebencian teman-teman ya, itu kita ngelihat geli banget, geli. Akan tetapi saya tidak akan membahas itu ya, jadi saya lebih akan membahas sebetulnya dari masa ke masa gitu ya, ada apa sih yang katanya Malaysia dengan Indonesia ini satu rumpun, tetapi faktanya seperti itu ya. Ya semoga saja tidak akan ada apa-apa ya, tidak akan ada peristiwa yang betul-betul tidak kita inginkan ya. Semoga saja kedua belah pihak ya, antara Indonesia dengan Malaysia ini baik-baik saja, dan semoga saja semakin baik ya. Kita berharap begitu ya sebagai masyarakat. Jadi kita ingin membahas ya, atau sedikit ini opini pribadi ya, dan opini pribadi, jadi teman-teman juga bisa mengoreksi ya jika pendapat saya ini salah ya, karena ini sekedar informasi yang saya dapatkan dari yang sudah ada. Jadi begini ya, hubungan antara masyarakat Indonesia dan Malaysia itu kompleks teman-teman ya, kompleks. Di satu sisi ada banyak kesamaan budaya, bahasa, dan sejarah yang menghubungkan kedua negara. Namun di sisi lain, gesekan juga sering terjadi karena berbagai faktor seperti persaingan ekonomi, isu tenaga kerja, sengketa perbatasan, hingga pemberitaan media yang kadang memperkeruh suasana. Nah, seperti ini contohnya ya. Dan banyak banget lalu lalang di YouTube, baik kreator ya, influencer dari Indonesia ataupun dari Malaysia. Kalau ada kesan bahwa sebagian warga Malaysia membenci orang Indonesia, itu biasanya muncul dari hal-hal sebagai berikut ini teman-teman ya. Misalnya saja persaingan pekerjaan.
Mungkinkah seperti itu? Bisa juga. Jadi banyak tenaga kerja Indonesia atau disebut TKI yang ada di Malaysia, baik di sektor formal ataupun informal. Sebagian warga Malaysia mungkin merasa tersaingi atau melihat sebagai pendatang yang mengambil peluang mereka. Padahal di sisi lain TKI itu juga berkontribusi berkontribusi besar terhadap perekonomian Malaysia. Ya betul sekali, setuju sekali ya. Kita pasti sepakat ya jika kedatangan tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia ini kontribusinya besar banget. Bagaimana jika tidak ada? Kan banyak industri di Malaysia kan, sawit, kemudian industri-industri lain, dan kebanyakan tenaga kerjanya kan dari Indonesia. Meskipun sebetulnya juga banyak juga tidak hanya dari Indonesia, ada dari Myanmar, ada dari Vietnam, dari Bangladesh. Memang yang terkesan selalu jadi seperti masuk di pemberitaan itu ya hanya Indonesia yang dibahas oleh masyarakat lokalnya sana gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang tahu kondisi di sana boleh berkomentar ya, apakah betul mereka itu memang benci banget dengan TKI yang ada di Malaysia. Padahal kan kita sama-sama sepakat bahwa keberadaan tenaga kerja Indonesia ini pasti berkontribusi besar ya untuk tumbuh kembangnya ekonomi di Malaysia. Kemudian dari sisi atau faktor media dan sosial media, pemberitaan yang tidak berimbang atau unggahan di media sosial seringkali memperbesar sentimen negatif ya. Ini namanya juga netizen ya, bebas tanpa batas. Misalnya kasus pekerja migran yang mendapat perlakuan buruk di Malaysia, itu bisa menimbulkan kemarahan bagi orang Indonesia. Ya, logis ya. Sebaliknya, kasus kriminal yang melibatkan warga negara Indonesia di Malaysia bisa memunculkan persepsi negatif terhadap Indonesia. Ya memang di media sosial ini kita pasti sepakat juga jika kita memposting hal-hal yang isu-isu seperti ini, biasanya komentarnya saling hujat ya. Bahkan saya pribadi orangnya jarang berkomentar jika untuk hal-hal semacam ini teman-temannya, nggak enak juga sebetulnya. Sejak zaman konfrontasi Indonesia-Malaysia di era 1960-an, ada warisan historis yang membuat hubungan ini naik turun. Di saat tertentu, sentimen nasionalisme bisa membuat sebagian orang lebih sensitif terhadap isu-isu terkait negara tetangga. Namun perlu diingat bahwa ini bukanlah gambaran keseluruhan teman-temannya. Faktor-faktor lainnya juga pasti banyak ya. Banyak juga warga Malaysia yang menghormati dan menyukai orang Indonesia ya, dan kita tidak pungkiri itu, pasti memang seperti itu. Banyak orang-orang yang baik di sana itu dan mencintai warga negara Indonesia. Jadi jika munculnya postingan-postingan seperti di TikTok itu kan bagaimana rasisnya orang sono sama TKI, itu saya sendiri geli ngelihatnya, itu geli. Tetapi memang lewat terus di beranda gitu. Di YouTube ataupun TikTok memang lewat terus, jadi ya mau nggak mau sampai ke sini juga. Jadi daripada melihatnya sebagai kebencian umum, mungkin lebih tepat menyebutnya sebagai kesalahpahaman atau gesekan yang diperbesar oleh faktor tertentu. Ya, kita kalau mau bijaksana ya melihatnya seperti itu teman-temannya.
kalau kita mau lebih bijak lagi menyikapi ini ya mungkin adalah sebagai kesalahpahamannya. Semoga saja ini hanya salah paham. Jadi memang kita betul-betul tidak berharap adanya suatu peristiwa di masa yang akan datang, dan semoga saja baik-baik saja. Oke sobat ya, bagaimana pendapat kalian mengenai banyaknya postingan baik di YouTube ataupun TikTok mengenai isu-isu soal Malaysia dan Indonesia ya. Semoga saja tidak akan ada apa-apa. Kalau saya secara pribadi begitu ya, saya lebih ingin menganggap ini sebagai kesalahpahaman, dan moga-moga saja di sana juga sekelas ya atau selevel ya seorang politisi mungkin atau pengacara konon katanya itu yang saya anggap, saya lihat itu kok rasis banget ya. Itu ya mohon untuk segera introspeksi diri gitu loh. Jangan sampai kita itu yang sudah tua ini justru membuat lebih gaduh suasana gitu. Kalau saya melihat ya, jika statement dari yang anak-anak muda ini masih memaklumi, namanya juga anak muda ya kan ya, tidak mengerti, tahu-tahu kisruh gaduh, itu namanya juga anak muda. Tetapi jika itu dilontarkan satu statement yang sangat membuat sakit, yang bisa berpotensi membuat orang lain sakit hati, itu ya harus dikritisi memang. Oke ya teman-teman ya, moga-moga saja ada manfaat ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.